Masya Allah guys. Ini kita terperangkap. Bro, kanan bro. Ini bener lewat sini. Seru banget ini, seru banget. Petualangan The Hakim Channel di Pulau Rambut. Iya, iya. Emang Serius? Iya. kameramen harus duluan ya. Suara apa? Kameramen suara apa? Ke tempat mantau pergerakan burung-burung yang ada di sini. Ini kalau di Via gue nanti akan jadi rumah pohonnya. Guys, ini gue lihat langsung loh di alamnya. Masya Allah, keren banget. Guys, ada pohonnya. Ini dulu waktu kecil gue sebutnya tuh pohon darah-darahan ini. Kayak gini ya. Diambil kayak gini. Ini dipecahin nih. Pecahin kayak gini. Ah, berdarah. Tuh gitu. Tuh, Kayak darah. Kayak dia inget masa kecilnya main-main. Ah, berdarah gitu dulu. Ya di sini banyak banget darah. Wow. Nih kita sarang biawak tuh kayak gini. Ini sarang biawak. Ini sarang biawak. Kalau komodo kan biasanya dia malas bikin sarang. Tuh. Dia pakai sarangnya burung gosong buat telur. Dia menggali berarti. Dia gali kan. Oh iya, dan ini gembur banget ya? Ada telurnya. Ada telurnya itu. Ada telurnya. Oh, di sini ada telurnya. Iya, masuk ini. Lutang-lutangnya. Seperti ini kan. Nah, kok berapa lama kok biawak tuh? 100 hari juga. Kurang lebih 100 hari ya. Nanti netes keluar sendiri aja. Tapi ini lihat deh, tanahnya tuh ini banget. Pasir, empuk banget. Jadi ini bekas pohon tumbang, ada lubang terus dia gali atau memang dia bisa menggali juga? Gali. Bisa menggali. Gali kayak tukang Telurnya gali. berapa sih kalau biawaknya? Paling banyak 30-an. 30-an. Itulah kenapa tadi kan dia nggak bisa overpopulasi kan. Karena pas musim panas dia Anaknya jadi pada ngumpet di sini kecil-kecil itu. Iya. Beneran? Nah, ini makanan masih kecil makan serangga dia. ini makanannya Kaki 1000. 1000. Iya. Tapi kaki sebenarnya ada 440. Kata siapa? Kata saya. Hitung aja sendiri. Enggak, kalau saya hitung. Benar, 440. Ini itu beneran. Benar. Enggak ada 1000. Rajin banget sih. Iya, gitu. makanya hitung aja Kan gitu. itu ngomong ini kalau ada yang nanya kita bisa jawab. 440. Sampai besar nggak nambah lagi. Enggak nambah. Makanya dia nggak pernah sekolah. Telat terus pakai sepatunya banyak kan. Guys nih. Iya kayak gitu deh. Berarti 220 pasang. Ini sarang. Oh benar. sarang biawak. Berarti kalau beli sepatu udah Tadi di situ ada makanan biawak anak-anak biawak salah satunya ya. Dalam nggak sih dalam itunya sarang itu? 3 meter.
Semeter? Dia semeter. Biar ini kan dia perlu suhu sekitar 34 sampai 36 derajat Celcius. Itu menentukan jenis kelamin. Enggak buat biar bisa menetas. Saya paling Oke, tahu. kalau reptil itu kan biasanya tergantung suhu juga jenis kelaminnya. Ini kepo- Sama nggak biawak? Gitu ya? Enggak jelas itu. Jelas ya. Kalau ular gitu kan ya? burung kepodang. Ini kepodang kayak masih Apa itu bulu apa? tapi burung kepodang. Kuning. Izin kepodangnya dimakan biawak. Makan kayaknya. Bisa bulunya doang. Bulu kecil. Dimakan nih Terus? sama kepodang. Sip, kita lanjutkan lagi perjalanannya guys. Kita mau masuk dimensi ini lagi dan serem. Nyari apa-apa Indra? Itu pada ngumpet. Biawak, ular piton tuh sering ngumpet di. Tapi pas ini nggak bisa balik loh. Itu bulu apa? Wah, malah. Kan masih anakan. Apa ya? Ini kuak malam. Wah, malah Ini. masih ya anak. Musuh bebuyutan. Itu masih trotol, itu bulu trotol. Oh, emang udah itunya putih ya? Beda sama putih sama biru. Ini memang ini apa? Kayak Ke pintu gerbang gitu ya? gerbang. Ini akar-akar ya, emang akar beringin ya. Seperti iya. Tapi emang masih beringin. Dan ini umurnya gila. Puluhan tahun di sini. Ratusan bahkan ya. Ini ratusan bener. Iya, emang paling Isi dahannya tuh ini awalnya pasti akar dulu kan, zep terus jadi dahan. pecah di sana. Jadi dibawa apa? Bijinya dibawa burung-burung bisa nyebar ke Iya. ini ya. Dan ini banyak celah-celah buat binatang ngumpet ya. Maaf. Ada yang tinggal di sini. Jadi kan orang Untung Jawa kan sebelum dijadikan kawasan konservasi dia berkebun di sini, Pak. Mungkin Jadi dulunya ada pemukiman sebetulnya. dan pemukiman dia buat berkebun, Pak. Pemukimannya di Untung Balik Jawa. lagi ke sono. Oke. Oh, bermukim di Untung Untung Jawa. Jawa berkebun di sini nanam ubi, pisang. Dulunya apa. tuh. Kan sempat ngungsi dulu ya. Untuk Jawa diserbu nyamuk ya. Serbu nyamuk. Satu pulau ngungsi semua. Nyamuk Saking banyaknya nyamuk. Enggak, aku baru dengar beneran. 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 Kalau pulau apa? Ubi ya? Pulau ubi. Di Ngungsi ke sini Pulau Ubi. di Kepulauan Seribu ada kan Pulau Untung Ya, Jawa. sebelah kita itu tetangga kita. Ya, terus udah gitu ngungsi gara-gara Nyamuk. diserbu nyamuk. Itu beneran. Ini ada kayak petirasan apa nih Pak? Makam. Makam ya? Ini makam benar-benar. Jadi oh iya Iya, ada ada itunya juga. ada orang bekas orang nyekar nih cara. Ziarah. Ini bisa di sini. Oh, ada orang ziarah juga ya, Pak? Ini makam siapa? Belum tahu dah saya. Kalau data-datanya Banyak kan yang jarang orang dari Banten. ada dari Banten. Menurut mereka apa ini? Nah, dia masih keluarganya. Oh, keluarganya orang terdampar apa orang yang memang Mungkin dulunya ada yang tinggal di sini. oh mungkin tinggal di sini ya dulunya ya. Mas Bowo tahu nggak ternyata di Pulau Untung Jawa itu dulunya pernah pada ngungsi gara-gara diserbu nyamuk. Satu pulau. Satu pulau. Satu pulau itu ngungsi ke Pulau Ubi. Oh. Nyamuknya banyak kan. Tapi ya alhamdulillah ya di sini ya. Kita enggak Iya, menemukan baru enggak ada nyadar kan? Nggak berasa. habis hujan ini. Iya, mungkin. Tapi biasanya kan gatal-gatal kalau kita masuk ke di hutan. Apalagi agas ya. Heeh. Tegas. Agas lebih gasal daripada Nyamuk. nyamuk. Pak. Agak stop loh. Masih Nyamuk kecil. punya nyamuk. Jingklong. Aku harus banyak nanya karena bertemu dengan anak-anak alam beneran nih. Agas itu seperti nyamuk, lebih gatal dari nyamuk. Yang Dan kecil. panas. Bentuknya mirip Yang nyamuk. kecil ya, Pak ya? Iya. Masih genus nyamuk, keluarga nyamuk. Nyamuk kebon lah. Kecil. Yang kecil ini Tapi di kalau di kebun di perkotaan itu udah nggak ada. Nggak Di ada. hutan. Kan Biasanya itu gatalnya atau panas setelah dia gigit. Pas Iya. dia gigit kita nggak terasa. itu kalau di kalau saya namanya Gatal lebih ke arah panas. Ya. Gas. Ya aman Jingkong. jaketnya sampai ujung. Iya iya ini sampai geras sebetulnya ya. Agak gatal Sauna. sedikit. agak gatal sedikit itu bisa tuh, agak gatal sedikit. Ini juga maaf, ini juga makam Iya, juga. makam. Tapi anak kecil kali ya. Mungkin. Ini
Ini ada satu, ini ada yang bus panjang, ini yang ada yang kecil. Ada lagi satu lagi. Oh ada lagi Pak. Jadi total ada 3 ya. Oke guys, kita menuju ke Pengamat. apa? Menara pengamat. Menara pengamat. Lebih tinggi dari tadi. 20 meter tingginya. Berapa Pak Endo? 20 meter tingginya. Berenam ya, yang naik. Berenam aja. Yang naik cuma berenam. Biasanya bunga bangkai, Amorphophallus. Oh iya. Tapi baru ininya kan. Jadi kan 4 tahun sekali. Jadi udah pernah kan kita liput tentang bunga bangkai. Jadi mereka tuh kayak tumbuh, tunas, kemudian bunga kalau merasa belum cukup gizinya ya tidak akan berbunga, mati lagi. Terus sampai satu ketika dia merasa gizinya sudah cukup, muncul bunga mekar seketika, layu, gitu lagi 4 tahun kemudian atau sampai 9 tahun kemudian ya. Dan harus bedakan antara bunga bangkai Rafflesia. Rafflesia arnoldi sama bunga bangkai itu tuh beda. Beda kan? Ya. Ini Amorphophallus, dia Rafflesia kan. Nah, Rafflesia itu. Gue mau ngomong sompral nggak jadi takut ini di hutan soalnya. Mau ngomong jalannya pada lambat. Ntar gue gimana. Maaf. Ternyata Mas Bowonya katanya jangan bikin burung kuat. Enggak, burungnya banyak, momennya banyak. Tuh bener. Karena iya harus kita melewatkan. Oke. I will follow you. Udah depan aja. Jadi biar gak kelihatan, momennya banyak yang bisa diambil. Kalau ini ditaruh dia nggak kecil kan, ringan. Kalau di aviari, cuman karena kemarin pengalaman punya saya kan agak gede, jadi narik dia. Kalau dia udah belit, susah nih, belit ini susah. Terus ini kita juga nyari referensi tanaman-tanaman yang pas. Tanaman-tanaman yang Ini lucu juga loh lihat ya. Ini apa sih? Iya. Ini lucu loh. Ini apa nih Pak? Oyot. Oyot ini akar ini mah. Akar oyot. Dari atas sana ke bawah atau dari bawah ke atas? Akarnya Tarsan. Harsan buat bergelantungan itu ini. Ada monyet kita habis. Kerennya. Wow. Wow. Udah satu kameramen, kita berenam aja ya. Punya. Guys, Ya udah enggak terakhir. ini kita sampai di menara. Oke, kita akan naik.
mau lihat ke bawah. Masya Allah guys, lihat segini aja dulu. Tuh ya Allah, Masya Allah indah banget. Wah Masya Allah indah banget. Masya Allah, ini indah banget sumpah guys. Dan ini beneran, kirain gue tadi gongeng tadi, ternyata ini lebih gong lagi. Ini keren banget, Masya Allah. Ih, beneran ini keren banget. Sumpah ini keren banget. Ini sedikit, lebih berapa dari makan. Nah, segini tuh sedikit. Ini akan putih sendiri. Ini berapa meter ini? Begini. Ya, Baru 25 kalau nggak salah. 25 ya. Ini kita berada di atas hutan guys. Look at that. Buru-buru mulai pada pulang. Tapi ini beneran, ini menakjubkan banget loh. Gue pikir tadi ya udah indah banget ngintip segitu, ini lebih indah lagi. Iya, di sana laut, di sana bisa ngeliat pulau, macam-macam ya. Guys, kita lagi di Bukan tahu kehu itu nih. di Pulau Rambut. Keren banget ini. Jadi tidak hanya binatang, pohon-pohon juga banyak yang invasif ya. Invasif itu jadi mengalahkan penghuni aslinya. Dan tadinya kayak pohon-pohon itu merambat, nutupin si hutannya ini justru. Akhirnya yang bawah itu nggak ada matahari sama sekali masuk ya. Terus ranting-ranting juga ketutup gitu ya. Merusak ekosistem. Nah, merusak ekosistem itu yang paling. Api airku juga gitu, karena invasif itu yang tanaman rambat, dia nutupin semuanya di atas, akhirnya mati yang di bawah. Ya. Ini jenis gembolo. Ini kan masuk ya dia, nutup. 24 jam terus-terusan terbang. Burung apa namanya? Dikit. Cakalang. Cakalang tuh ada yang cakalang Natal, ada cakalang. Makannya gimana dia? Makannya itu ditendang ikan, enggak hinggap. Kadang dia ini kita burung yang habis pulang nyari makan gitu, kita cokin sama dia, ikannya dilepas, sikat sama dia dibegal. Ada yang ini yang paling unik tuh yang sininya merah dia. Iya. Cakalang. Dia kan main kroyok. Main kroyok dia. Dia enggak hinggap. Terbang ke sekeliling yang paling kuat terbang selama 24 jam non-stop. Burung cakalang. Kayak nama makanan ya? Ikan mah ikan cakalang. Manfaat ini nih putaran angin dia sering. Itu kan ada cakalang ada macam-macam ya. Cakalang Christmas, cakalang Natal itu ya memang dari Pulau Christmas. Ini kalau di sawah sekarang kalau ditangkepin ini, warna kebalik ke sini juga udah jarang. Ini pada balik nih. Kan pada balik nih. Kan mereka
mereka nyari makan tuh di sawah-sawah di darat. Sekarang dulu kan aman, sekarang pada ditembakin, diinin gitu loh mas. Makanya yang pulang balik ke sini kadang-kadang ya sedikit. Orang nembak sekali bisa dapat 50 gitu. Iya. Yang nggak bisa gue bayangin sini bisa putih semua, burung semua. Semua nih kalau lihat foto-foto yang zaman-zaman dulu ya, bak putih semua. Cuman kalau sekarang kan kita tahu sih mereka ke daratan, ke sawah, main ke sawah, ke rawa-rawa udah ditembakin. 2003 saya pertama kesini jam 1 siang, itu sama seperti ngelihat Jakarta pas demo 212. Putih semuanya. Ya, Tahun berapa itu? 2003. Guys, hujannya mulai deras. Udah mulai deras. Kita lihat ya reaksi burung-burung di sini ketika hujan itu seperti apa. Akhirnya dapat hujan juga. Nah itu kenapa gue di APR gue pengen si rumah pohonnya juga ada teduh hati. Jadi kalau hujan itu kita bisa melihat di mana mereka nyari tempat berteduh. Gue bedanya sama Mas Bowo tuh bisa menikmati sambil berbicara. Sementara kok gue tuh suka diem gini. Jadi gue nebeng. Kita Ya. cuman iya pengen tak lihat. Kalau ngelihat BDB channel, subscribe BDB channelnya ya. Oke. Itu bisa diam kayak sendiri gitu, terus ngomong ngoceh. Oke, ini sedang itu. Kok gue nggak bisa, gue ngoceh ke kameramen. Ambil, itu gitu bedanya. Sekarang ya kan. Jadi ini ada di ketinggian 25 cm. cm segini. Ini kita ada di ketinggian 25 meter. Mungkin sekitar Ya, ya. sekitar lah. Ya, tapi lebih tinggi banget. Kayaknya lebih tinggi deh. Ya sekitar itu. Jadi hujan kita bisa ngelihat ya burung-burung ya. Burung-burung juga. Ternyata mereka burung kalau hujan nggak berteduh ya. Ya kalau burung ini nggak berteduh, kalau burung-burung Tetap di diem bawah aja. dia berteduh. Oh iya. Ini kan dia aja sarangnya di atas kan. Iya betul. Oh iya betul. Sarangnya di atas. Yang terlalu berpengaruh dengan hujan karena emang burung air ya, burung suka hujan. Jadi tadi penjelasan dari Bang Bernard itu agak bikin miris sih. Tahun 2003 beliau kesini jam 1 siang aja putih semua. Jadi saking banyak yang burung itu. Burung apa namanya? Bluok. Nah, bluok tapi putih ya. Karena bluok tuh pas kecilnya bluok banget. Bluok emang. Kotor gitu ya. Tapi kalau udah gede cantik banget. Nah, sekarang ya karena tersingkirkan dari lingkungannya karena kita nggak anti pembangunan ya, tapi pembangunan harus disimbangkan dengan alamnya juga ya. Iya. Akhirnya tempat mereka cari makan Tergusur dan mereka karena burung migrasi dari Australia ke sini juga. Jadi mereka mungkin masih ada mudah-mudahan tapi cari tempat yang jalur lain. migrasinya beda. Jalur migrasinya beda, Jalur betul. migrasinya beda, karena cari makannya udah susah. Sama kayak orang juga cari makan susah, mereka akan pindah ke tempat yang lebih ini lagi. Tapi kalau yang banyak juga yang mereka pulang terus di sawah, main di sawah, main di rawa-rawa di darat, Banyak yang ditembakin, ditembak. mereka nggak balik lagi ke sini. Misalkan mereka harus ngasih makan anaknya, itu kan kasihan. Jadi ketika mereka cari makan terus mati ditembak, balik ke sini anaknya mati juga. Ya. Itu yang harus diiniin. Dan ini beneran hutan loh. Gue baru melihat hutan dari atas kayak gini. Hutan bakau. Ya kan? Ini hutan kan jatuhnya? Iya hutan. Itu hutan ini khususnya pulau nih. Pulau Iya, hutan yang tidak berpenghuni. Ini pulau yang tidak berpenghuni. Ntar kita lihat pas sorenya. Ya. Sore itu. Sorean dikit nanti kita lihat bagaimana apakah ada perbedaan dari sisi jumlah. Ini baru jam 9:30.
Guys, kita lagi nyari kacar. Oh, coba. Kacar burung-burung kicau itu memang banyaknya ngumpet-ngumpet terbang, Nah, tadi kita udah Oh, pancing dengan bunyi kacar dari HP-nya suaranya berubah jadi trompet itu ya upacara. Jadi dikasih suara burung. cakep banget tuh, kawin ya. Tadi tiba-tiba nyaut-nyaut gitu. Katanya itu suara nantangin ya. Mana ke dia? Naon anjing gitu. Goblok gitu. Dia kalah luar. Maju mana goblok. Kita dengerin suara kacar terus tadi sautin atau enggak ya? Coba. Kita ini enggak, ya. Tes aja. Ada jalak juga di sana, podang yang kicauan. Mas Bo tuh lihat atau dengar? Dengar, pada pasti ketahuan dari suaranya, kita udah paham suara burung ini. Kalau dilihat susah banget kan dilihat. Ya makanya. Guys, berarti gue masih banyak perlu belajar dan mengenal tentang burung-burung. Iya, harus ini. Iya, harus terus berinteraksi ya. Karena kan semua binatang gue tau lah dikit. Burung kicau yang gue. Karena burung juga ini ya, burung itu agak ribet karena dia selain ribuan jenisnya, satu jenis anak jenisnya juga banyak, dan bedanya itu kadang-kadang tipis-tipis gitu. Itu yang membedakan itu. Mengenai suara pasti kacar bunyinya gitu, podang suaranya gitu. Ya. Nggak ada improvisasi gitu dia. Kalau di alam makanya kita itu dekat denger real di alam. Kalau kita miara burung kicauan di rumah itu kan yang dicari burung yang udah kemasukan masteran burung-burung lain kan. Jadi justru burung yang suaranya natural cuman itu tuh dibilang monoton. Padahal itu yang alami. Ya, yang alami. Cuman memang kayak kacar itu suara aslinya memang monoton, semua burung monoton ya. Keluarannya gitu satu jalur gitu, gitu bolak-balik gitu. Tapi kalau dikasih masteran yang lain kan isinya macam-macam. Iya. Nah, kalau kita tahu suara alaminya, suara alamnya itu seperti apa, kita bisa tahu. Dengar dari sana. Ini burung apa? Oh, ini jalak hitam, jalak kebo gitu. Tuh, cerak gitu, jalak kebo. Terus kan kalau ini ada kepodang, kacar bunyinya juga beda. Ini gue mulai budek deh, kok gue nggak ngedenger apa-apa ya? Tapi kalau burung itu di sangkar kecil sama di aviari beda juga ya? Beda. Katanya lebih itu ya dia ya? Kita dengerin di sangkar sama dengerin di sini kan beda. Kita dengerin di aviari pun juga beda. Oke. Jangan-jangan aviari di Hakim yang ketinggiannya memang benar-benar tinggi gitu maksimal. Kalau di tempat aja yang masih ketinggiannya cuman nggak terlalu tinggi tapi dia suaranya keluarannya beda. Iya. Oke, jadi memang jadi pada penasaran teman-teman burung kicau itu penasaran di aviari di Hakim itu kayak gimana nanti. Makanya kemarin kan pada nanya nih, aviari di Hakim itu gimana? Akhirnya saya ke Taman Mini. Ya, lihat aja di Taman Mini lah kayak gitulah gitu. Karena belum jadi. Iya, pada nanyanya ke saya itu. Iya, nanti sabar ya guys ya, doain ya. Ini lagi bikin ekosistem setelah sistem selesai. Ya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Yuk. Yalah, yuk nanti kita kasih lagi nih udah. Ya, sorean.
Anjir bener. Hah? Ini gue seumur umur baru lihat piton sanca kembang nih secara langsung di alam.